Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan kita ya adik-adik ya. Gimana kabar kalian adik-adik? Luar biasa. Ya, luar biasa adik-adik ya. Sehat ya adik-adik ya. Puji Tuhan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan adik-adik. Kita tapi tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Apa adik-adik cuci tangan, pakai masker? Ya adik-adik itu ya. Paling penting ya adik-adik, terus jaga jarak. Gitu cara menjaga kesehatan. Tak lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan adik-adik. Apapun yang mau kita lakukan, makan, tidur gitu juga berdoa ya adik-adik ya. Agar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kita mau sekolah minggu hari ini, kita mau nyanyi nyanyian awal, yaitu apa adik-adik? Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Masih ingat atau adik-adik? Nah, masih ya, pinter ya. Mari adik-adik kita berdiri, kita menyanyi bersama lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sebelum kita mau mulai sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Sikapnya baik ya. Tangan dilipat, mata ditutup. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik kita menyanyi lagi lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin ambil dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita buka dari Keluaran 14. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Ya, didengarkan ya adik-adik yang sudah bisa membaca. Kalau yang belum disimak ya. Mari kita baca. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,
Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terberahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbalilah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbalilah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ya, selesai adik-adik. Sekarang kita mau baca uraiannya ya adik-adik ya. Tadi tentang siapa adik-adik? Ya, tentang Musa. Apa yang tahu artinya Musa? Musa itu artinya yang ditarik dari air, yang diangkat atau ditarik dari air. Di sini ada uraian pelajarannya ya. Kitab Keluaran 14 dapat dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, ayat 1 sampai 7 menceritakan tentang persiapan Tuhan yang hendak berperang bagi keselamatan Israel. Bagian kedua, ayat 8 sampai 14 menceritakan tentang bangsa Israel yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh pasukan tentara Firaun atau Mesir. Bagian ketiga, ayat 15 sampai 23 menceritakan tentang Tuhan yang membelah laut dengan angin. Catatan ini adik-adik, ada catatan pada bagian ini adik-adik. Ini antara Firaun dan Musa perbedaannya. Firaun itu beserta tentaranya yang hebat, adik-adik. Disebut sebagai seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan besar. Namun dikendalikan oleh apa adik-adik? Kemarahan dan kebencian terhadap Tuhan. Sehebat apapun kekuatan manusia, jika dikendalikan oleh kemarahan dan kebencian, akan berujung pada kerugian diri sendiri atau kebinasaan. Nah, bedanya sama Musa beserta bangsa Israel boleh dibilang sebagai kelompok kecil dan lemah, serta tidak berdaya, yang hidupnya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, namun mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kelompok yang kecil dan lemah ini selalu mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindunginya dan menjaganya sehingga mereka beroleh selamat. Bagian keempat adik-adik, ayat 24 sampai 31 menceritakan tentang pasukan Firaun atau Mesir yang musnah karena ditelan laut. Laut apa adik-adik tadi? Tadi namanya Laut Teberau ya adik ya. Ya, di sini juga ada catatan antara Firaun dan Mesir, perbedaannya. Firaun itu lambang orang yang dikuasai oleh kebencian dan kemarahan adik-adik. Kebencian dan kemarahan Firaun telah menyeretnya untuk berani berperang melawan Tuhan. Namun hasilnya gimana adik-adik? Tadi tentara Firaun mengejar orang Israel.
Enggak ya adik-adik, jadi hasilnya tuh nol besar adik-adik. Tentara Firaun yang kuat dan hebat itu tadi pakai kekurangan ya kereta kuda banyak banget adik-adik. Binasa adik-adik tadi ditenggelamkan oleh kuat kuasa Tuhan. Tadi binasa adik-adik ya. Terus Musa adalah lambang orang yang dikuasai oleh kesetiaan dan kepercayaan. Walau ia kecil, lemah dan tak berdaya, namun ia mampu memenangkan sebuah pertarungan. Itu karena kekuatan dan kehebatannya. Namun karena kuat kuasa yang datangnya dari Tuhan. Musa hanya bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Jadi kesimpulannya gimana? Orang yang hidup senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh kebencian dan kemarahan akan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, ini adik-adik ya. Ini tadi ceritanya gini adik-adik ya. Tadi siapa namanya tadi adik-adik? Namanya Musa. Musa artinya yang diangkat atau ditarik dari air. Nabi Musa dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Israel. Oh ya, tadi tanah Kanaan tadi disebut dengan tanah yang melimpah air susu dan madunya. Tahu jadi artinya Dek? Artinya tanah itu sangat subur, sehingga apapun yang ditanam di sana pasti menghasilkan hasil yang baik. Kalau orang Jawa bilang itu apa Dek? Gemah ripah loh jinawi, artinya subur banget ya adik-adik. Singkat ceritanya, ketika Firaun Raja Mesir saat itu tahu bahwa Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ia marah sekali. Mengapa kok marah Dek? Nah, karena tidak ada bangsa yang dijajahnya adik-adik. Kalau tidak ada yang dijajahnya berarti kan yang tidak ada bangsa yang disuruh-suruh ya adik-adik. Kayak orang kaya itu kan ada asisten rumah tangga itu kan nyuruh-nyuruh ya adik-adik. Nah, ini nenek bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, terus siapa yang disuruh-suruh ya adik-adik? Nah, maka dari itu Firaun bertekad untuk melawan Tuhan dengan mengejar Musa yang telah berani menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Enak aja si Musa ini, beraninya dia melawan gue. Belum tahu siapa gue sih. Gue ini Raja Firaun, Raja Mesir yang kuat dan hebat, dengan pasukan tentara yang sudah terlatih. Tunggu pembalasanku, hai Musa. Begitu kata Firaun ya adik-adik ya. Firaun kemudian mengerahkan seluruh kekuatan tentaranya yang apa Dek? Yang kuat dan hebat untuk mengejar Musa dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Serbu, kejar Musa dan orang-orang Israel itu. Gitu ya adik-adik ya, perintah Firaun pada pasukan tentaranya. Ayo kita serbu, kita sikat habis musuh-musuh kita, teriak pasukan Firaun sambil mendaiki kuda dan kereta yang jumlahnya berapa adik-adik? 600 adik-adik, jumlahnya 600, banyak banget ya adik-adik ya. Melihat kemarahan Firaun dengan pasukan tentara paling hebat, pasukan tentara khusus, jelas membuat bangsa Israel merasa kecil adik-adik, lemah dan tidak berdaya dan menjadi sangat ketakutan, seperti anak kecil yang sedang melihat macan besar dengan taringnya yang runcing dan tajam dengan cakar-cakarnya yang kuat, seolah hendak menerkamnya. Pastilah ia gemetaran dan takut. Aduh Pak Macan, jangan gigit aku dong, aku takut. Pak Macan kalau mau gigit aja sandal jepitku yang sudah bolong ini ya. Tapi jangan gigit aku, sakit tahu. Begitu kira-kira kalau anak sedang ketakutan. Sama dengan anak kecil itu, bangsa Israel yang sedang ketakutan tadi lantas berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi bangsa Israel itu ketakutan kalau pasukan tentara Firaun tadi berhasil menangkapnya lalu membunuhnya. Ngeri banget ya adik-adik ya. Tapi apa Dek? Tuhan memberi tanggapan dengan balik bertanya kepada bangsa Israel, mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Tadi di ayat 15 ya Dik ya. Tanggapan Tuhan ini untuk menegur bangsa Israel yang kurang percaya kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan punya suatu rancangan bagi seseorang atau bangsa, pasti rancangannya itu baik. Tuhan pasti akan menjagai dan melindunginya, asal ia tetap berpegang teguh pada janjinya.
Betul adik-adik, ketika bangsa Israel yang tadinya merasa kecil dan lemah, namun kemudian mereka percaya kepada Tuhan dan mengandalkan hidupnya pada pimpinan Tuhan, maka Tuhan pun menjaganya, melindunginya dan menyelamatkannya. Sehingga mereka terluput dari kejaran musuh, yaitu tentara Firaun. Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya, tepuk tangan buat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Nah, siapa lagi yang masih takut? Contohnya petakut pada gelap. Sekarang jangan takut lagi adik-adik ya, sebab Tuhan akan menjaga dan melindungi anak-anaknya. Tetap percaya dan ikuti perintahnya, pasti Tuhan menolong anak-anak ya adik ya. Sekarang bagaimana dengan nasib Raja Firaun? Tahu tidak anak-anak, sekalipun Raja Firaun itu memiliki pasukan tentara khusus yang kuat dan hebat, namun karena ia sombong, hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri, apalagi dikuasai oleh perasaan benci dan marah, maka ia kalah dan binasa. Sebab Tuhan tidak berkenan atas orang sombong dan pemarah. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang di rumah masih suka marah-marah? Siapa? Siapa? Ya marah sama ayah, apa ibu, apa kakak, apa adik, apa kakek, apa nenek ya adik-adik. Karena pas anak-anak lagi mainan handphone atau game diingatkan oleh mereka, lalu anak-anak marah pada mereka. Ayo siapa? Ngaku adik-adik. Suka marah-marah itu tidak baik ya adik-adik ya. Kalau orang tua itu mengingatkan pasti karena mereka sayang pada kita. Ya adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang disayang sama Tuhan karena mereka mau mengikuti perintah Tuhan. Sebaliknya Tuhan menenggelamkan pasukan Firaun yang merasa sok hebat, sok kuat, sehingga menjadi sombong. Sudah sombong, suka marah-marah dan berani melawan Tuhan lagi. Ya sudah, tenggelamkan saja, beres ya adik-adik ya. Yuk mulai sekarang kita jadi anak yang baik, yang rendah hati, tidak sombong, tidak pemarah, dan yang selalu mengikuti nasihat orang tua sebagai wakil Tuhan di dunia ini, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya adik-adik, sekarang kita mau ada cerita tentang ini Dino, namanya Dino sama Dini, terus sama ada Mimi. Nah ini Dino ini saudaranya Dini. Tapi Dino ini kenapa Ini ya ya. Ini Dino bilangnya gini. Pas itu tau Dino tuh sedang mencari makan, tapi tiba-tiba si monyet usil melempar kulit pisang ke kepala Dino. Dino pun marah dan berteriak sekencang-kencangnya, hingga membuat telinga hewan di sekitarnya menjadi sakit. Siapa yang berani melempar kulit pisang ke kepalaku? Begitu teriak Dino penuh kemarahan. Sudah, hentikan Dino, ujar Dini kepada Dino. Terus Dino bilang apa? Tidak, siapa yang berani melempar kulit pisang ke kepalaku? Dino tidak suka itu, bentak Dino kepada Dini. Terus Mimi bilang apa Ya deh, aku ngaku, aku tadi tidak sengaja membuat kulit pisang dan aku tidak tahu kalau kau di bawah pohon ada Dino, ujar si Mimi si monyet kepada Dino. Terus Dino, kau ini memang selalu usil, aku tidak akan memaafkanmu kali ini, bentak Dino kepada Mimi. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi antara Dino dan Mimi. Dino lebih sering bertengkar dengan teman-teman hewan lainnya. Kadang tak peduli begitu keras suaranya sampai salah satu hewan sakit karena tidak tahan mendengar suara keras Dino. Kemarahan demi kemarahan yang selalu ditunjukkan Dino kepada teman-temannya membuat Dini merasa sedih. Ia sangat menyesali sikap Dino yang mudah marah terhadap keusilan teman-temannya. Ia selalu bersedih ketika teman-teman hewan lainnya juga turut memusuhinya. Tidak di rumah, bahkan di sekolah pun Dini selalu diperlakukan tidak baik oleh teman-temannya. Ini Dini ya dia. Dino, tidakkah kau lelah marah-marah terus? Aku tidak mau teman-teman menjauhiku hanya karena mereka takut denganmu. Kalau begini caranya, kita tidak perlu datang lagi ke sekolah, karena mereka sudah benci melihat kita, kata Dini dengan sedih. Sudahlah, bilangnya gitu ya si Dino. Untuk apa kau memikirkan mereka? Kita sekolah bukan demi mereka. Aku tidak peduli. Kalau kau tidak mau sekolah lagi ya tidak apa-apa. Aku tidak membutuhkan mereka sebagai temanku, ujar Dino lalu memalingkan wajahnya. Terus Dini bilang apa
Kau ini jahat sekali. Mereka kan hanya ingin bercanda denganmu. Mereka tidak punya maksud apapun selain ingin berteman denganmu. Tapi kalau kau marah-marah terus, mereka juga sedih sama sepertiku. Mereka tentu kecewa dengan sikap kamu. Kumohon Dino, berubahlah menjadi teman yang baik, bujuk Dini kepada Dino. Sudah aku bilang aku tidak mau diatur. Bilangnya Dino gitu ya dia. Sana pergi, kamu saja yang berteman dengan mereka, hardik Dino. Baiklah kalau begitu aku akan benar-benar meninggalkanmu, bilangnya Dini gitu ya. Kalau ada terjadi sesuatu, jangan panggil namaku. Aku akan menuruti permintaanmu. Untuk terakhir kalinya, aku memohon agar kamu menjadi teman yang baik bagi semua hewan, kata Dini menjelaskan. Setelah tidak menjawab jawaban, Dini pun pergi meninggalkan Dino. Sebenarnya ia merasa sedih karena harus berpisah dengan saudaranya. Namun Dino telah memintanya pergi sehingga ia tak bisa menolak permintaan saudaranya tersebut. Di lain keadaan, Dino terdiam lalu memikirkan semua kata-kata Dini terhadapnya. Ia benar-benar mulai memikirkan apa yang sudah ia lakukan kepada saudaranya. Padahal ia dulu pernah berjanji kepada ayah dan ibunya untuk selalu menjaga Dini dan selalu bersama-sama. Namun kali ini Dino benar-benar ditinggal pergi oleh saudaranya sendiri. Berhari-hari ia tidak datang ke sekolah hanya untuk memikirkan apa yang ia lakukan terhadap Dini. Hingga suatu hari, ketika Dino ingin istirahat, tiba-tiba Mimi menghampirinya dan berkata, "Aduhai, kasihan sekali kamu Dino, sudah tidak punya teman, ditinggal saudara pula. Mengapa kamu tidak mencari Dini saja? Apa kamu sudah terlanjur malu dengan perbuatanmu?" Hardik Mimi kepada Dino. "Apa kau bilang? Aku tidak pernah menyesal pernah bertengkar denganmu," kata Dino ya dik ya. "Kau ini monyet yang menyebalkan, selalu membuat onar dan tidak suka diusik. Pergi sana, aku tak akan berbicara denganmu lagi." Setelah Mimi pergi, ia pun kembali memikirkan kata-kata Mimi barusan. Dino ya dik ya, benar juga apa yang dikatakan Mimi. Mengapa tidak aku cari saja Dini? Tapi apakah dia mau memaafkanku? Tanya Dino dalam hati. Hari berganti hari, musim berganti musim. Semua hewan bersuka cita karena musim panas akan tiba. Namun tidak dengan Dino. Ia terus mencari Dini dan belum menemukan Dini semenjak ia terakhir pergi. Dino sudah mulai putus asa. Ia pun memutuskan untuk berhenti mencari Dini dan beristirahat di sebuah pohon beringin yang rimbun. "Maafkan aku ibu, aku tidak bisa menjaga saudaraku sendiri. Aku hanya memikirkan diriku sendiri. Sekarang aku sendirian. Dini tak kunjung ditemukan ibu. Tolong aku," kalau Dino sambil menangis. Tiba-tiba berhembus kencang dan menerbangkan daun-daun di sekitar pohon beringin. Tampak dari kejauhan, Dino melihat segerombolan dinosaurus lainnya berjalan ke arahnya. Namun ketika di pertigaan mereka berpencar satu sama lainnya, kecuali seekor dinosaurus betina yang terlihat kurus. Ketika Dino melihat ke arah dinosaurus tersebut, ia begitu mengenali sorotan mata saudaranya, Dini. Seketika itu pula Dino berlari ke arah Dini dan memeluk saudaranya. "Maafkan aku Dini, aku sudah banyak mengecewakanmu. Aku sudah membuatmu dijauhi oleh teman-temanmu. Mulai sekarang aku janji tidak akan menjadi Dino si pemarah lagi," ujarnya dengan penuh harap. "Dini ya dek, kaukah ini Dino? Aku senang mendengarnya. Tapi bagaimana kau bisa tahu aku tinggal di sekitar sini?" tanya Dini kepada Dino. "Aku hanya beristirahat di bawah pohon beringin itu. Aku hampir putus asa mencarimu. Aku janji aku tidak akan nakal lagi," kata Dino meyakinkan. "Syukurlah, ayo kita pulang. Aku juga rindu dengan rumah lamaku." Sepanjang perjalanan, dua saudara kembar tersebut saling menjaga satu sama lainnya. Mereka tak hanya kompak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga kompak dalam hubungan pertemanan hingga berprestasi di sekolah. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa kemarahan hanya akan membuat kita rugi. Sudah dijauhi teman, saudara, dan tidak mendapatkan kasih sayang Tuhan. Jadi mulai sekarang, jangan jadi anak yang suka marah-marah lagi ya. Janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita bernyanyi lagi lagu Ku Menang.
Adik-adik, sebelum sekolah minggu kita tutup, kita mau berdoa ya adik-adik. Masih ingat lagunya? Masih ingat lagu Satu Jari Tanganku? Oh, yuk kita mau nyanyi adik-adik, bareng-bareng ya adik ya. 1, 2, 3. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi 4, ku buat kamera cekrik. 3 jari kananku, 3 jari kiriku, ku gabung jadi 6, ku buat menara tinggi. 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai kami pada sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa berkati kami, menyertai hari demi hari kami Tuhan, dan berikan kami damai, sukacita, dan limpahan berkat dan juga kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekolah minggu hari ini kita mau tutup, tapi sebelumnya kita mau buat kesimpulan ya adik-adik tentang cerita Alkitab tadi dan cerita tadi tentang si Dino tadi ya, Dino, Dini, sama Mimi. Tadi kesimpulannya, kita tidak boleh menjadi pemarah, kita tidak boleh marah-marah dan menjadi benci sama orang ya adik-adik ya. Karena yang dikuasai oleh kemarahan dan kebencian itu tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkenan pada orang yang menuruti perintah-perintahnya dan melakukan perintah-perintahnya ya adik-adik. Tuhan pasti mempunyai rancangan yang indah buat kita, asal kita tetap berpegang teguh pada janjinya. Nah, sekarang kita mau tutup ya adik-adik ya. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Dadah.